salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Kambat Utara, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru beserta tenaga kependidikan SDN Kambat Utara. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualan. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kegiatan diseminasi atau pengimbasan tentang modul yang telah saya pelajari pada program pendidikan guru penggerak. Sebagaimana diketahui bahwa untuk program pendidikan guru penggerak ini adalah ada 10 modul yang dipelajari. Untuk yang sekarang ini adalah pengimbasan modul yang keempat. Sekedar diketahui, modul yang pertama adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 atau yang kedua itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Modul yang ketiga adalah tentang isi guru penggerak, dan yang keempat yaitu budaya positif, yaitu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu setuju dengan pendapat tersebut? Setuju. Bagaimana Pak Edi, guru olahraga? Setuju. Ibu Ervina, bagaimana pendapat sampean? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, kita tampung dulu jawabannya sementara, kita setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana untuk pertanyaan yang kedua ini? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu setuju atau tidak? Bersihkan halaman, membaca. Bagaimana Bapak Jenny, guru kelas 6? Setuju. Setuju. Bagaimana lagi pendapat Bapak Ibu guru yang lain? Setuju juga. Ya, kita lewati aja dulu lah. Yang ketiga lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan ketika kita tanya atau kita suruh apa, anak tersebut menuruti atau mengerjakan hal-hal yang baik, lalu kita beri penghargaan, apakah itu akan meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana? Pak Haji, bagaimana Pak Haji? Wali kelas 1, setuju? Mimi, setuju juga. Ibu Makua, setuju. Hampir, ya semuanya kita setuju terhadap pernyataan tersebut. Nanti kita akan tahu jawabannya di akhir kegiatan. Adapun konsep utama modul budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi. Keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah
segitiga restitusi. Mungkin di sini ada yang menganggap ini adalah hal yang baru, mungkin baru pertama kali kita dengar. Tapi saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu di sini lebih mengetahui daripada saya terlebih dahulu. Dan bukan maksud saya berada di depan ini untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hanya saja ini adalah merupakan kegiatan yang memang harus kami laksanakan, yaitu pengimbasan tentang budaya positif kepada rekan-rekan sekalian. Sekarang kita coba melakukan kegiatan. Di sini ada yang berperan sebagai si A, ada yang berperan sebagai si B. Bagaimana? Apakah maju ke depan atau cukup di meja kursinya masing-masing? Satu berperan sebagai A, satu berperan sebagai B. Maju aja lah, maju aja. Siapa yang bersedia maju ke depan? Bapak Saibatul Hamdi, apakah bersedia maju ke depan? Sama siapa yang bersedia? Silahkan ya, Bapak Ida Rusadi, silahkan. Bapak Saibatul Hamdi berperan sebagai si A dan Bapak Ida Rusadi berperan sebagai B. Siapa yang berperan sebagai A tadi? Bapak Saibatul Hamdi. Bapak Saibatul Hamdi, silahkan tulis di kertas ini sesuatu yang dianggap penting, baik itu rahasia ataupun apa yang penting itu dianggap berharga bagi Bapak Saibatul Hamdi. Dan itu Bapak Saibatul Hamdi yang berperan sebagai A itu berupaya untuk mempertahankan apa yang berharga tersebut supaya jangan sampai diketahui oleh si B. Nanti si B itu berdaya upaya bagaimana caranya supaya si A ini bisa memberitahukan apa yang sebenarnya disimpan oleh Bapak Saibatul Hamdi di dalam genggaman tangannya. Si B ini bisa dengan cara membujuk, yang mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan si A. Silakan. Ratakan itu kok. Silakan berperan. Si B berupaya untuk membuka genggaman tangan si A. Bahasa apa saja, bagaimana strateginya terserah. Yang penting si B ini berupaya untuk bisa membuka tangan si A. Ya, Bapak itu apa yang di tangan Bapak? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga atau dalam kata lain sesuatu perkataan yang sangat berharga dalam hidup saya. Ya, kalau Bapak ingin menyerahkan itu akan saya kasih imbalan yang sesuai Bapak inginkan. Bisakah saya melihatnya? Untuk sementara kita belum bisa karena ini kebetulan kurang sulit untuk mengetahuinya, jadi tidak semudah bisa untuk dipancing atau diberikan informasi. Kalau tidak memberikan, berarti saya akan melakukan cara-cara yang kurang baik, Pak. Oke, silahkan selama saya bisa bertahan. Silakan. Metode apa saja? Agar hal itu bisa mudah kita ketahui. Ya, mungkin kita di sini memberi kelunakan untuk bicara karena sesuatu yang saya pegang ini itu mungkin berguna juga bagi untuk orang lain
agar kita bisa berbudaya, bermasyarakat, bertetangga dan sebagainya. Jadi mungkin untuk ini bisa saya serahkan yang saya tulis dalam yang berharga dalam hidup saya. Bagaimana kalau kita bicara empat mata di lain tempat, Pak? Kita perlu bicara bermata, mungkin di tengah terbuka kita bisa, karena sesuatu yang saya rahasiakan ini mungkin kalau sudah tahu mungkin berguna untuk orang lain. Jadi kita tidak perlu empat mata, karena ini bukan suatu benda, tapi ini bentuk suatu perasaan. Ya. Kesimpulannya di sini untuk si A ternyata tetap bersikeras tidak membuka genggaman tangannya, dan si B ternyata tidak berhasil untuk mempengaruhi si A untuk membuka genggaman tangannya. Beri tepuk tangan kepada bapak-bapak sekalian yang telah sedikiranya untuk maju ke depan mempraktekkan kegiatan kepalan tangan ini. Sebelumnya disuruh ambil gantian selama 30 detik cukup satu orang. Mungkin ada bisa ini terlalu awasnya. Sekarang kita kembali ke kegiatan kepalan tangan, dan apakah si A bersedia membuka kepalan tangannya? Tidak. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah si A atau si B? Si A tadi kan berkata itu Hamdi. Si B pada tadi sudah berupaya dengan sekuat tenaganya untuk membujuk, merayu, mengancam supaya si A bisa membuka, tapi tetap. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ketika kita berbuat sesuatu, itu yang memiliki kontrol atas diri itu adalah kita sendiri. Kita tidak peduli akan ancaman, bujukan atau rayuan orang. Selama kita tetap yakin kepada pendirian kita tidak akan memberitahukan sesuatu yang berharga tersebut kepada orang lain. Nah, sehubungan dengan itu, maka di sini kita akan belajar tentang paradigma teori kontrol, atau di sini ilusi kontrol. Sebenarnya ada beberapa miskonsepsi atau kesalahan paradigma atau pola pikir terhadap teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya adalah miskonsepsi. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Tapi mengapa waktu saya suruh murid tersebut mau melakukannya? Itu sebenarnya mereka mau itu karena mereka mengizinkan guru untuk mengontrol diri mereka. Mereka memberikan izin kepada orang lain untuk mengontrol dirinya. Itu berhubungan dengan kebutuhan dasar yang ingin mereka capai. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid selama murid tersebut tidak memberikan izin atau memberikan permisi kepada guru. Jadi bagaimanapun kita berupaya untuk membuat anak itu bisa bertindak baik atau positif, selama murid tersebut tidak mengizinkan, tidak memberikan peluang, maka dia tetap tidak akan bisa dibujuk, dirayu, atau malah diberikan penghargaan oleh gurunya, tetap tidak mampu. Itu karena memang mereka mengontrol diri mereka sendiri dan berhak untuk melakukan apa yang menurut mereka terbaik. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sebenarnya adalah kesalahan juga. Biasakan kita apabila ada anak yang melakukan suatu pelanggaran, maka kita akan membuat anak itu merasa seakan-akan dirinya bersalah karena telah melakukan suatu kesalahan. Sebenarnya itu adalah konsep identitas gagal. Itu akan membuat anak menjadi
merasa tidak berharga di mata dirinya sendiri maupun di mata orang lain. Itu bukan menguatkan karakter, malah akan melemahkan karakter diri mereka sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin untuk sementara mereka tidak menyadari bahwa guru misalkan memberi penghargaan atau apa istilahnya yang penguatan positif itu, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya guru ingin mengontrol mereka. Tapi nanti lama-kelamaan mereka akan menyadari dan mereka tidak akan terpengaruh dengan penghargaan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan sebagai orang dewasa, guru itu di kelas biasanya merasa berhak untuk mengatur murid, karena murid itu lebih muda daripada kita, dan kita sebagai orang dewasa tentunya lebih tahu akan nilai-nilai yang terbaik untuk anak didik kita. Sebenarnya itu adalah miskonsepsi. Kita tidak berhak. Yang berhak itu adalah mereka sendiri untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Ini tadi berhubungan dengan kegiatan kita di depan tadi yang membuka kepalan tangan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada teori stimulus respon dan ada teori kontrol. Itu perbedaannya. Kalau stimulus respon, stimulus itu artinya berupa suruhan, lalu respon itu adalah aksi daripada anak ketika disuruh oleh gurunya. Kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi tidak mesti sama dengan pandangan kita. Yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan ada anak di kelas kita yang melakukan sesuatu yang tidak baik atau pelanggaran, itu kita semestinya harus tahu sebenarnya mereka melakukan itu tujuannya apa sih? Apakah mereka ingin mencari perhatian atau apa? Hanya saja terkadang kita tidak mengetahui tujuan mereka melakukan itu apa. Jangan langsung kita memvonis bahwa mereka melakukan kesalahan sebelum kita mengetahui sendiri apa penyebabnya, apa tujuan mereka sebenarnya melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kegiatan di depan tadi, Bapak saya Baru Hamdi di situ dipengaruhi, dibujuk oleh Bapak Ibu Rosadi untuk bisa membuka tangannya, tapi ternyata Bapak Ibu Rosadi gagal. Ternyata tidak bisa mengontrol orang lain. Yang hanya bisa mengontrol diri orang tersebut adalah dirinya yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita biasanya kalau dengan hal-hal yang bernilai positif tidak bisa, lalu kita mungkin mengeluarkan jurus terakhir itu berupa ancaman atau paksaan. Itu dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hendaknya kita saling bekerja sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang ini ibaratnya adalah kalau hubungan kita istilahnya simbiosis. Kalau stimulus respon itu ada yang menang dan ada yang kalah. Ketika kita memerintah murid, mungkin kita akan merasa menang, tapi di sisi lain murid akan merasa kalah karena bisa diatasi oleh gurunya. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita hendaknya ketika kita memberikan suatu arahan kepada anak, itu hendaknya arahan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang berharga bagi anak tersebut. Dengan kata lain, memberikan menang sama menang, simbiosis mutualisme, sama-sama saling menguntungkan. Sekarang kita berlanjut. Apakah makna disiplin? Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sering menerapkan disiplin kelasnya atau mengucapkan kata disiplin di depan murid-muridnya. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apa pengertian dari disiplin? Siapa yang bisa memberikan pendapat atau bersedia berkenan menyampaikan pendapatnya? Apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Pengertian disiplin melaksanakan
sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disiplin melaksanakan sesuatu berdasarkan peraturan yang berlaku. Apakah ada bapak-bapak atau ibu yang lain yang bersedia memberikan pendapatnya? Ya, Bapak saya Batul Hamdi. Disiplin itu mengerjakan sesuatu dengan sesuai aturan. Mengerjakan sesuatu dengan sesuai aturan. Ada lagi? Silakan. Ya, menurut saya disiplin artinya akar dari rasa tanggung jawab. Berarti untuk semuanya mencakup, karena setiap perbuatan yang misalnya kita seolah karena kita merasa punya tanggung jawab, berarti disitulah kita akan disiplin. Ya, terima kasih. Bagus, terima kasih Bapak Ibu saudara. Apakah ada ibu yang lain memberikan pendapatnya tentang makna dari disiplin? Oke, sudah. Kalau begitu kita simpulkan dari pernyataan bapak-bapak tadi, ada apa tadi Pak Jaya? Ini disiplin adalah peraturan, melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan. Kalau kata Bapak saya Batul Hamdi tadi, disiplin adalah peraturan, mengerjakan sesuatu. Yang hampir bisa kita tarik benang merah, menurut bapak-bapak itu disiplin itu adalah suatu aturan yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita hubungan dengan pernyataan dari Bapak Jarusali tadi. Sekarang akan kita belajar lagi. Kita biasanya identiklah menghubungkan disiplin ini dengan peraturan. Peraturan di sini tentunya adalah sesuatu yang mungkin bagi sebagian anak itu terlihat memaksa. Karena mungkin ada sebagian anak yang merasa tidak suka dengan aturan atau perintah-perintah yang seharusnya memang harus dilakukan oleh mereka. Dan ada juga orang yang biasa mengidentikan disiplin itu dengan kata hukuman. Karena mereka merasa tidak bebas untuk melaksanakan kesenangan atau kegiatan yang mereka inginkan. Ada aturan-aturan yang akan menjadi pembatas bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan tersebut, jika berbenturan dengan hal-hal yang tentunya akan memberikan pengaruh terhadap orang lain. Di sini kita akan mempelajari disiplin diri, yaitu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau bisa kita simpulkan, karena disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol terhadap diri agar bisa melakukan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Sebagaimana kita ketahui, ada nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita, murid, atau biasa kan kita sering mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah sebenarnya nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap murid, yang merupakan standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh murid ketika menyelesaikan pendidikan di suatu sekolah atau lembaga atau institusi. Siapa yang tahu apa? Ya, betul dulu. Siapa yang tahu apakah elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila? Kita sering mendengar profil pelajar Pancasila. Ada berapa dulu elemennya? 7. Berapa? 5. Ada yang 5. Satu kah? Kalau Pancasila 5 Bang Len. Pancasila 5 sila. 5 kah? 6 kah? 7. Ada yang tahu? Profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap siswa meliputi 6 elemen. 6 lah. Tapi kalau kita berfoto biasanya berpotong ya.
profil pelajar Pancasila jadi majari aja oleh padahal ada 6 elemen sebenarnya. Yang pertama, ya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini artinya murid itu dituntut untuk melaksanakan ajaran agamanya dan menjalankan segala perintah agama dan menjauhi segala larangan-larangan di dalam agama dan berakhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah hubungan terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat maupun dalam hubungan bernegara. Nah, selanjutnya adalah mandiri. Mandiri itu apa? Kalau kita sering mengartikan mandiri itu adalah mandi sendiri, ya kan? Bila anak itu bisa mandi sendiri, udah memakai baju sendiri, berarti mandiri, saudara. Ada disuapi lagi, bila makan, bila guring ada dikawani lagi, itu mandiri ya, Mbak. Kalau kita orang yang dewasa ini mengartikan mandiri itu artinya sudah bisa mencari penghasilan sendiri, ya. Bisa mencari penghasilan sendiri. Itu bisa aja memahami apa itu mandiri menurut persepsi bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing. Nah, selanjutnya adalah bernalar kritis. Apa itu arti bernalar kritis? Kritis. Mereka yang bisa menjelaskan apa arti bernalar kritis? Lah sampai itu. Bernalar kritis itu bapak-bapak ibu adalah ketika kita menerima informasi kita tuh harus menyeleksi, mengevaluasi apakah informasi tersebut benar atau salah. Jangan langsung menerima apa adanya informasi yang kita dapat tersebut, harus kita teliti dulu. Lagi kan zaman sekarang ini zaman media sosial, macam-macam informasi berseliweran di medsos. Terkadang ada yang membingungkan, apakah ini benar, apakah ini salah berita yang ada di sini. Tentu harus bernalar kritis, jangan langsung percaya, harus kita teliti, bujur-bujur, apakah informasi atau kabar yang terima itu benar. Dengan cara bisa membanding-banding, kita mencari di Google atau di apa sumber-sumber lain yang bisa dipercaya. Jangan hanya dari satu orang, cari sumber-sumber yang lain yang mungkin nanti bisa kita tarik perbandingan apakah informasi yang kita dapat ini adalah informasi yang benar. Nah, selanjutnya adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini artinya adalah kita menghargai budaya dan negara kita, tapi kita tidak menutup diri terhadap budaya dari luar. Tapi tentunya kita harus bisa memfilter atau menyaring budaya dari luar tersebut mana yang sesuai dengan falsafah negara kita Indonesia itu Pancasila, mana yang tidak sesuai dengan kita pakai. Artinya kita tidak menutup diri terhadap globalisasi dunia luar. Bergotong royong tentunya tahu sendiri kan, bergotong royong itu adalah kegiatan kolaborasi mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya adalah kreatif. Kreatif ini, nah Bapak Jenny ini termasuk Bapak yang kreatif, guru yang kreatif karena beliau sering menghasilkan karya-karya di kelasnya, misalkan membuat barang-barang kerajinan dari barang-barang bekas, itu namanya kreatif. Memfungsikan barang yang sebenarnya bisa dianggap tidak berguna menjadi barang yang bernilai guna atau bermanfaat. Itu yang hendaknya dimiliki oleh setiap pelajar kita. Itu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kewajiban yang harus dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah, tentunya untuk mencapai nilai-nilai tersebut harus ada disiplin di dalam diri anak tersebut. Disiplin di dalam diri anak tersebut agar bisa berperilaku, bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai. Lanjutnya, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama,
kebutuhan untuk bertahan hidup ini kita tahu sendiri. Kita tentunya untuk hidup harus ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, seperti makan, minum, pakaian, untuk tinggal, istilahnya pangan, sandang, dan papan. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita hubungkan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, terkadang kan ada di kelas itu anak yang caper lah istilahnya, minta perhatian, ada yang mau gurunya lah atau apa lah. Itu sebenarnya tujuan mereka itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu ingin kasih sayang dari gurunya. Tapi terkadang kita tidak peka. Apa nih kalau orang ya? Ada sebenarnya. Gimana yang menonton ya? Gimana? Sama sekali aja. Kalau yang telah tahu di depan mencari perhatian. Kalau yang ingin sama aja deh. Nah, selanjutnya adalah penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar oleh manusia, orang lain untuk diakui bahwa dia itu berkuasa. Misalkan ingin dianggap pandai atau pintar oleh teman-temannya, atau ingin dianggap jago oleh teman-temannya. Jadi dia melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan seolah-olah dialah orang yang paling hebat di kelas itu. Itu sebenarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, itu kebutuhan tentang penguasaan. Kebebasan murid tingkat kelas itu memang sepertinya dengan bebas. Hubungannya dengan disiplin positif inilah biasanya kalau terlalu bebas berarti mereka akan melanggar yang namanya disiplin. Tapi di sini nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya kita bisa melakukan disiplin terlihat bebas tapi tetap di dalam koridor nilai, ya tidak keluar dari nilai-nilai yang seharusnya kita capai. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan bermacam-macam, kelas oleh ada yang suka menggambar atau suka apa, itulah untuk menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kesenangan terhadap sesuatu, dan guru harus peka bahwa apabila mereka itu melakukan sesuatu atau tindakan yang agak aneh atau apa, itu kita harus peka apakah jangan-jangan anak-anakku ini, murid-muridku ini ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Coba perhatikan adalah contoh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa itu sebenarnya yang ingin anak penuhi? Kebutuhan apa itu? Kalau kita kembali ke yang materi yang terdahulu tadi, kebutuhan kesenangan. Mereka kuncinya senang menyanyi, kesenangan. Berarti itu kebebasan bisa juga ada salah juga kebebasan. Selanjutnya lagi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ya kebutuhan apa ya? Kebebasan bisa, rasa diterima bisa juga. Habis itu kasih sayang gitu kan. Makanya terkadang ada anak, Pak lihat di atas bulan pagar, Pak lihat di anak harus bulan pagar. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kali ini kebutuhan apa ini yang ingin dipenuhi anak? Bosan ya, itu harus guru yang ngajar nih. Ternyata di situ kebutuhannya adalah kebutuhan akan kebebasan bisa, kesenangan juga bisa. Ini apa itu? Nggak harusnya duduk juga ini menjaga sakan ya. Ngantuk itu dia di dapur. Apa ngantuk? Perhatikan penjelasan guru. Yang selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas.
lihat gambar lucunya nih, kenapa mulai gambar manusia kayak ini lah, sopan akhirnya. Itu sebenarnya Tuhan itu adalah kasih sayang bisa, saling menerima bisa lah. Hanya saja kita terkadang tidak peka, tidak paham. Selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Ternyata ketika kita berbuat sesuatu pasti ada motivasi atau dorongan dari diri kita, baik dari diri kita maupun dari luar yang membuat kita mau melakukan sesuatu tersebut. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari, motivasi perilaku manusia itu terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya akan ada pertanyaan di dalam diri anak. Apa yang akan terjadi apabila aku tidak berperilaku seperti apa yang guru minta? Apa yang terjadi apabila aku melanggar peraturan tersebut? Itu sebenarnya mereka takut akan akibat yang akan ditimbulkan apabila mereka tidak melaksanakan. Contoh nih, kelas tuh biasanya ditakoni, apa? Kamu jadi datang misalkan kadang pernah terlambat kayak kawan yang lain. Terkadang ada anak yang tidur kan baik, jadi datang cepat juga takutan badar baik. Kalau kayaknya dihukum pian disuruh berjemur kan, bila terlambat apa lah, itu berarti motivasi itu adalah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di namanya motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan beragama, malah kita melakukan ibadah itu misalkan sholat, aku sholat ya karena supaya jangan masuk neraka. Nah itulah namanya kalau kita hubungkan ikhlas tingkat pertama, melakukan sesuatu karena takut hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih tinggi daripada ini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ada anak yang pasien, sebenarnya itu pada dari dalam dirinya. Seorang pasien itu ini hanya ingin mencari penghargaan atau hadiah dari gurunya. Wah, aku harus rajin-rajin nanti berupa anak. Aku lagi mau bersihin hadiah. Kalau itu bapak, aku kuliah ini bersihin pulang. Kalau hubungan beragama, kita biasanya melakukan ibadah karena hanya ingin masuk surga. Ibadah yang kedua. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal yang berasal dari dalam dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Mereka melakukan hal tersebut karena memang mereka memiliki nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Tidak ada paksaan, tidak ada suruhan, tidak ada ancaman dari orang lain. Mereka melakukannya karena memang mereka ingin diri mereka itu memiliki nilai-nilai positif atau tujuan positif yang ingin diterapkan di dalam kehidupannya. Menghargai diri sendiri. Nah sekarang ada pertanyaan, kan sekarang ini kan ada perintah untuk guru-guru agar mengikuti pendidikan guru penggerak, suruh mendaftar. Motivasi apa? Kira-kira ibu-ibu di sini kalau mendaftar, apakah motivasinya takut dihukum misalkan dapat takutan kalau dapat apa namanya teguran tertulis. Nah itu berarti motivasinya pertama aja. Ada lagi yang ikut karena supaya kapulatin masalah pada 4 guru penggerak misalnya. Itu lebih baik penggunaan daripada yang pertama tadi. Bermacam-macam lah motivasi, ada juga dari yang eksternal yaitu takut hukuman, ingin penghargaan, dan ada juga yang internal yaitu karena memang mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Kenapa kita mau sholat? Ada yang jawabannya takutkan masuk neraka, ada yang jawabannya hendak masuk surga, ada juga yang jawabannya karena memang aku adalah muslim yang baik, jadi aku sebagai muslim yang baik harus sholat.
sebagai bukti bahwa aku ini memang adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah agama. Sebagai seorang guru, motivasi apakah yang mendorong Anda datang tepat waktu? Apakah karena takut terlambat dikasih sidik? Apakah supaya ingin nilai SKP tinggi, yang atasan melihat aku rajin, tepat waktu terus? Kita lihat tahu motivasi kita dong. Orang udah tahu, kan di dalam hati kita menyembunyikannya. Ada juga yang tepat waktu karena memang dirinya memang adalah orang yang menghargai tepat waktu, menghormati orang lain, taat terhadap aturan. Mungkin paham aja lah teori motivasinya lah, juga macam tadi. Ini adalah penerapan disiplin yang menyebabkan identitas gagal. Bisa disiplin mengakibatkan identitas gagal. Ya, yang pertama hukuman. Karena kan kita biasanya identik lah disiplin itu dengan yang namanya hukuman. Hukuman itu kan adalah sesuatu yang biasanya menyakitkan, karena ada orang akan dihukum nih, paling orangnya yang memang memiliki kelainan atau apa, senang dihukum. Jarang ada orang seperti itu, tidak nyaman. Orang dihukum pasti akan identitas gagal. Itu adalah pemberian hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya juga adalah merupakan bentuk hukuman. Hukuman sebenarnya penghargaan itu. Contohnya seperti ini. Ketika ada satu orang anak yang sering memberi penghargaan, maka itu akan menjadi hukuman dengan yang lain, karena mereka mungkin di dalam hatinya kita tidak tahu kan, ada orang yang merasa iri, selalu itu saja yang penghargaan sementara kita misalnya. Itu sebenarnya adalah bentuk hukuman, merampas hak menghargai dirinya. Ketika orang lain memberi penghargaan, itu anak yang lain akan menganggap dirinya kita memiliki nilai yang lebih baik daripada temannya. Kalau merampas hak menghargai dirinya, anak akan merasa dirinya dalam posisi yang lebih di bawah daripada anak yang mendapat penghargaan. Dan biasanya juga apabila anak itu diberikan penghargaan, maka dalam jangka panjangnya anak itu akan terbiasa apabila melakukan sesuatu hanya jika diberi penghargaan. Apabila kita ada penghargaan, maka anak tidak akan termotivasi dari dalam dirinya. Itu adalah penghargaan sebagai bentuk identitas gagal. Selanjutnya ada lagi penerapan disiplin dengan identitas sukses. Ini dikenal dengan istilah konsekuensi dan restitusi. Kita sering mendengar istilah konsekuensi. Konsekuensi ini artinya adalah akibat yang harus kita terima karena kita telah melakukan sesuatu. Contoh konsekuensi ini misalkan Sipa misalkan menumpahkan minuman temannya di meja. Kalau teman kan tahu misalkan karena menumpahkan minuman akhirnya dia dihukum keliling lapangan lari 10 putaran. Tapi karena konsekuensi itu guru nanti akan menyuruh si Sipa bersihkan meja teman itu kan tadi kamu sudah menumpahkan minuman dari meja, tolong bersihkan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab anak terhadap apa yang telah dia lakukan. Itu namanya konsekuensi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dalam konsekuensi sesuatu memang harus terjadi sebagai akibat atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dan selanjutnya kita cari poin-poin penting. Konsep diri yang buruk kalau hukuman. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik, karena akan menuntut anak untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kalau dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum oleh gurunya. Tapi kalau dalam konsekuensi, anak akan belajar mematuhi aturan, karena biasanya konsekuensi ini sesuai dengan perbuatannya. Kalau hukuman itu terkadang tidak nyambung sama sekali. Kita terlambat misalnya disuruh berjemur di bawah tiang bendera, ada hubungannya antara terlambat dengan berjemur kan tidak ada. Misalkan terlambat 10 menit berjemur, tapi kalau konsekuensi terlambat 10 menit, maka anak itu akan kehilangan waktunya misalkan untuk istirahat 10 menit lebih.
lebih lambat daripada temannya yang tepat waktu, bukan konsekuensi, ada hubungan dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Contoh di sini adalah tindakan guru. Apakah guru yang tindakan guru yang lakukan tersebut adalah hukuman atau konsekuensi, kita bisa melihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan perilaku yang telah mereka lakukan. Jadi itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu sebenarnya adalah bentuk hukuman. Jadi kan kalau konsekuensi seharusnya kalau terlambat itu cukup kita pangkas waktu istirahatnya, berapa menit itu terlambat kita pangkas waktu istirahatnya, sama 5 menit terlambat kita pangkas waktu istirahatnya 5 menit untuk mengejar ketertinggalan karena dia telah terlambat. Sekarang ada lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi, bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan. Sekarang materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru ada memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi guru itu sebagai penghukum. Sini biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Bila ada anak melakukan pelanggaran, kita mengucapkan seperti itu, berarti kita berada di posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, selanjutnya lebih tinggi daripada penghukum adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum tadi biasanya mengucapkan kata-kata kasar, menghardik. Kalau membuat orang merasa bersalah ini biasanya kata-katanya lemah lembut. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres, akan membuat anak merasa dia bersalah melakukan suatu tindakan yang membuat ibu gurunya tidak senang. Itu sebenarnya adalah identitas gagal, kontrol dari luar. Nah, selanjutnya posisi kontrol identitas berhasil atau sukses. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. So, misalkan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantu. Kan kita sering kelas seperti itu. Ayo bang, demi bapak menjadi umat. Misalkan, bapak raja taman demikian, misalkan begitu. Pasal umat biasa sebagai teman berarti. Ada lagi yang sebagai pemantau. Biasanya pemantau ini guru itu akan berkata, apa peraturannya? Guru itu akan menghubungkan dengan peraturan yang telah ditetapkan atau diterapkan. Yang terakhir adalah identitas berhasil. Ini untuk membangun kontrol diri, membangun motivasi intrinsik di dalam diri anak, yaitu yang namanya posisi manajer, di mana di dalam kegiatan ini ada kegiatan yang namanya restitusi. Untuk lebih memahami apa itu posisi kontrol, kelima posisi kontrol tersebut akan saya tampilkan tayangan video. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
apakah setelah menonton tayangan video tadi bisa mendapatkan gambaran ya secara lebih spesifik tentang posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Ada 5 kan dari posisi kontrol. Yang pertama memberi hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau atau monitoring, yang kelima sebagai manajer. Di antara yang 5 itu 4 menduduki motivasi eksternal, masih dari luar, sedangkan yang terakhir posisi sebagai manajer itu adalah yang posisinya dari motivasi intrinsik yang ingin membangun atau membentuk pribadi siswa menjadi lebih baik berdasarkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang dimilikinya. Sekarang kita lanjutkan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian masih asing dengan apa yang namanya keyakinan kelas, yang sering terdengar atau yang sering kita lihat. Biasanya sekolah itu memiliki peraturan atau tata tertib. Jarang sekali kita yang memiliki keyakinan kelas. Sekarang perhatikan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada kan di situ, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira keyakinan apa di situ yang ingin dibentuk dengan adanya peraturan tersebut? Kalau menggunakan helm itu sebuah peraturan, berarti apabila kita melanggar atau kita tidak menggunakan helm, maka kita akan mendapat sanksi. Misalkan kita pergi ke Barabai, lalu di hampir mendekati kota Barabainya ada polisi lalu lintas yang mengadakan razia atau menjaga di tengah perjalanan, melihat kita tidak menggunakan helm, maka kita akan didekatinya dan ditanyanya, mengapa kamu tidak menggunakan helm? Kamu tahu apabila tidak menggunakan helm, biasanya kamu akan ditilang atau diambil surat-suratnya, diperiksa surat-suratnya. Apabila tidak lengkap, malah akan merembet lebih jauh lagi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira orang membuat peraturan itu tujuannya untuk apa? Pasti ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Peraturan identik dengan sanksi atau hukuman apabila kita tidak bisa melaksanakannya. Sekarang akan saya jelaskan kenapa kita lebih memilih keyakinan daripada peraturan. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu memiliki peraturan sendiri kelas? Peraturan atau tata tertib? Adakah? Memiliki. Pernahkah bapak-bapak atau ibu-ibu melibatkan siswa ketika membuat peraturan tersebut? Jarang. Biasanya peraturan itu sudah tertulis mungkin dari tahun-tahun terdahulu. Malah ada guru yang membuat peraturan sendiri, dan ada juga yang hanya memakai peraturan yang sudah ada yang 5 tahun terdahulu masih menempel, atau ada juga orang yang malah menyediakan peraturan di papan dinding kelas, itu sudah tertulis di situ. Sekarang kita lihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kalau tadi kita kembali ke pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira keyakinan apa yang ingin
kita capai? Nilai apa yang ingin kita miliki apabila kita mematuhi peraturan tersebut? Kalau kita kecelakaan kan terjatuh, lalu kepala kita terbentur aspal, kalau kita tidak menggunakan helm, kemungkinan yang berbahaya adalah tengkorak kita. Rangka kepala kita akan bisa cedera atau malah yang lebih fatalnya lagi bisa pecah. Kira-kira gunakan helm itu tujuannya untuk apa? Untuk apa? Nah benar kata Bapak saya Dr. Hamdi, untuk keselamatan itu lebih tinggi nilainya daripada kita sekedar mentaati peraturan. Kalau kita meyakini bahwa kita mementingkan keselamatan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita itu mementingkan keselamatan, walaupun tidak ada peraturan tertulis, tapi kalau kita meyakini keselamatan itu utama atau penting, maka kita tetap akan melaksanakannya. Itu motivasinya adalah motivasi internal dari dalam diri kita sendiri, karena kita sadar keselamatan itu perlu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, benar. Ya, berarti Bapak ya ini sudah memahami bahwa nilai yang ingin dicapai, ingin diperoleh adalah kesehatan daripada orang yang tidak memiliki tujuan. Misalkan aku memakai masker hanya supaya ketika ada razia di perjalanan aku aman karena terlihat sudah memakai masker, dibandingkan dengan orang yang memang meyakini bahwa kesehatan itu perlu di saat-saat pandemi. Kalau kita tidak menggunakan masker, kita akan mudah terpapar oleh virus COVID-19. Baik, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Itu kira-kira keyakinan apa yang ingin kita capai? Nilai-nilai apa yang ingin kita dapatkan? Kesuksesan besar, tanggung jawab, benar. Ada lagi, biasanya kan kalau kita datang tepat waktu itu panitia kan akan lebih senang melihat pesertanya datang tepat waktu daripada nanti ketika acara sudah mulai nanti ada beberapa orang yang datang terlambat. Nah itu ada hubungannya dengan menghormati orang lain, menghormati pihak penyelenggara, sehingga tidak mengganggu jalannya acara yang sedang berlangsung. Kalau tadi peraturannya memakai helm, habis itu apalagi misalkan jangan ngebut, itu peraturan sebenarnya. Kalau kita hubungkan dengan keyakinan yang lebih tinggi, itu berhubungan dengan keselamatan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalkan kelas ada peraturan dilarang terlambat, sudah pasti. Habis itu lagi merusak barang di dalam, harus ada barang-barang di dalam kelas misalnya dirusak, harus menjaga barang-barang di dalam kelas. Inventaris kelas harus dipelihara Pak ya. Nah itu peraturan itu biasanya bersifat spesifik, lebih khusus, lebih terperinci. Kalau keyakinan itu bersifat universal, lebih luas, lebih umum. Tadi dilarang terlambat, sebenarnya itu keyakinan kelas yang ingin dicapai adalah menghormati guru. Biasanya terlambat itu karena gurunya sudah ada di dalam kelas. Begitu Pak ya. Apabila terlambat, rasanya guru biasa merasa kurang dihormati atau dihargai oleh muridnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan kan biasanya dilarang. Dilarang itu adalah bersifat
negatif biasanya dilarang, tidak boleh. Kalau keyakinan kelas, hindari penggunaan kata-kata yang bersifat negatif. Contoh misalkan dilarang berlari, itu sebenarnya bersifat negatif, bisa kita ganti dengan, kalau dilarang berlari berarti berjalan. Nah, itu berjalan saja di dalam kelas. Dilarang berlari, peraturan. Kalau berjalan mungkin lebih kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu nanti murid akan sulit untuk mengingat dan sulit untuk memahami keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibentuk tersebut. Sudah bisa membedakan kan bapak-bapak, ibu-ibu, antara peraturan dan keyakinan kelas? Dan yang terpenting, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Guru bisa membuat peraturan sesuka hati, misalkan dilarang membawa HP, itu dilarang bermain di dalam kelas, dilarang berbicara ketika guru menjelaskan. Kalau kita membuat keyakinan kelas, kita nantinya akan melibatkan murid di dalam penyusunannya, di dalam pembuatannya. Kenapa kita melibatkan murid? Agar mereka menghargai apa yang telah dibuat tersebut, karena mereka merasa sebagai bagian dari pembuat keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Daripada peraturan yang hanya dibuat oleh gurunya sepihak, maka mungkin mereka merasa terobsesi untuk melanggarnya. Tapi apabila keyakinan itu dibuat oleh mereka sendiri, mereka akan menghargai apa yang telah disusun dan disepakati oleh mereka secara bersama-sama. Perhatikan, kembalikan barang ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Kalau kita hubungkan dengan keyakinan yang lebih tinggi kedudukannya, maka kembalikan barang ke tempatnya itu, keyakinan yang ingin dicapai adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan apa yang ingin dibentuk? Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang kan di situ ada kalimat kata-kata yang bernilai negatif, dilarang, larangan. Kalau keyakinan kelas yang ingin dicapai, dituju itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang ingin dibentuk adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira kesehatan bisa, keselamatan juga. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Jadi seperti pertanyaan di awal tadi, kesehatan atau keselamatan yang ingin dicapai. Jangan berlari di kelas dan koridor. Keselamatan, keamanan. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Bagaimana? Apakah kita akan menerima apabila teman kita bersedia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Tapi terkadang beberapa kawan melihat, kayaknya aku dianggap pelit, masa hanya karena gara-gara gelasnya sakit. Itu tergantung juga punya nala, apabila gelasnya mahal harus membayar. Kan gelasnya harganya mahal.
yang murah. Daripada membayar tuh menghormati orang berbuat kesalahan. Ada dua kemungkinan lah. Yang pertama memaafkan, mungkin tidak apa-apa, tidak usah, itu jelasnya murah saja. Tapi bila yang memang mahal, yang memang mahal harus membayarnya, bahkan mungkin harus lebih dari harga yang telah harga membeli gelasnya. Agak sopan juga, jualan banyak uang. Dua lagi yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Padahal salah juga temannya nih. Maka sudah berjanji dalam kita lah, ternyata dia memiliki janji juga dengan orang lain di tempat lain, dan kita karena merasa penting lalu menemui teman di tempat yang lain, dan kita harus membayar biaya taksi. Lalu mungkin kita akan ditawari, teman, apakah aku ganti ini biaya kamu mendatangi aku di sini karena aku telah melanggar janji bertemu dengan kamu. Mungkin tadilah ada yang kada usah diganti, tapi tergantung orangnya juga. Nanti ada juga itu menurut aku harus ada sia-sia. Aku janji sudah semalam, pasti sudah hari ini lawan ikam. Kenapa ikam malah janji lawan orang lain? Berapa aku ongkos taksi menunti ikam? Yang ketiga, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Kesalahan Pak. Iya. Kalau kerugiannya sedikit, mungkin kita tidak perlu. Mungkin bosnya tidak akan menuntut kerugian tersebut kepada karyawannya. Terkadanglah apabila kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, kemungkinan kita tuh akan, apabila masalahnya ringan, mungkin kita akan memaafkan. Yang pertama tadi misalkan memecahkan gelas, tidak usah, gelasnya murah saja, tidak usah kamu membayarnya. Kita cenderung untuk memaafkan. Yang kedua tadi mungkin juga kita gak perlu bagi kamu untuk membayar, karena hanya sedikit kok ongkos aku untuk mendatangi kamu, cuma 10.000 misalnya. Itu kebiasaan kita, karena kita itu memang biasanya adalah bersifat kita tegaan. Itu kebanyakan karakter orang di sekitar kita, di negara kita tegaan, memaafkan dengan mudah. Tapi ada juga yang malah meminta atau menuntut dengan yang lebih tinggi daripada kesalahan yang dia buat. Misalkan tadi harga gelasnya 10.000 karena gelas itu sangat disayang, lalu dia meminta temannya mengganti. Mau kadang-kadang kan harus membayar 15.000, ini gelas kesayanganku, maka sampai pecah nih karena salah kan. Mungkin ada juga yang seperti itu. Yang pertama kita memaafkan, yang kedua mungkin kita menuntut atau menghukum orang mengganti kerugian yang telah kita dapatkan. Nah, itu kalau kita berfokus kepada kesalahan. Terkadang kita kebiasaan memang berfokus kepada kesalahan. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Terkadang karena orang sudah merasa dimaafkan, berarti sudah impas, itu seakan-akan tidak pernah lagi terjadi kesalahan. Kesalahan itu sudah usai, dan mungkin di waktu lain nanti orang tersebut akan mengulang kembali karena mereka merasa seakan-akan tidak pernah berbuat salah. Sebenarnya hal itu kurang dianjurkan,
sebenarnya ada cara yang lebih baik tadi, yaitu bagaimana cara kita membuat orang lain menyadari kesalahannya. Bukan kita berfokus kepada membalas atau memaafkan kesalahan yang telah diperbuat orang tersebut. Nah, sekarang dalam posisi kontrol yang 5 itu kan ada yang namanya posisi manajer, di mana di dalam posisi manajer itu ada istilah restitusi. Mungkin ini kata terdengar asing bagi kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan yang pertama, namun untuk belajar dari kesalahan, bagaimana caranya supaya kita tidak mengulangi lagi, yang sampai kita kata orang itu kehilangan tongkat atau terjatuh ke lubang yang sama untuk kali berikutnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memang memperbaiki hubungan bisa dengan cara meminta maaf atau tadi memberikan ganti atas apa yang telah dilakukan. Tapi mungkin akan memberikan rasa keberatan bagi salah satu pihak. Dalam restitusi itu akan ada hubungan menang-menang, keduanya saling menguntungkan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, ini hanya tawaran alternatif untuk memilih jalan keluar. Tidak mesti harus seperti itu. Ini hanya sebatas alternatif pilihan apabila kita ingin menggunakan cara restitusi tersebut. Di situ yang terpenting adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Restitusi fokus pada solusi untuk pemecahan masalah. Nah, di sini ada elemen-elemen dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Ini tujuannya adalah bagaimana caranya supaya anak itu bisa memperbaiki dirinya dari identitas gagal menuju identitas sukses. Di situ contoh ada kalimat, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan kita nanti teman kenapa dia berkelahi, itu jangan langsung memberikan hukuman, kita tanya dulu, atau kalau kita seakan-akan ikut masuk ke dalam masalah yang dia miliki. Ini kan saya sampaikan, saya tayangkan video yang semoga nantinya akan bisa menambah pemahaman kita tentang segitiga restitusi ini. Yang menstabilkan identitas itu adalah kita seakan-akan ikut memahami masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, sehingga anak menjadi lebih terbuka dan lebih jujur kepada kita, sehingga kita nantinya bisa bersama-sama dia memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalahnya. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas adalah validasi kebutuhan. Setiap anak ketika melakukan suatu tindakan itu pasti memiliki alasan tertentu. Misalkan si A selalu datang terlambat, pasti dia memiliki alasan kenapa selalu datang terlambat. Itu biasanya pertanyaan yang timbul adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap yang ketiga, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita berusaha untuk merubah identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses, dan setelah kita menanyakan alasan kenapa anak melakukan suatu hal, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakat, kita kembalikan tadi kepada kesepakatan terkait yang jelas yang telah kita buat. Sebenarnya mereka itu ingin menjadi apa tujuan mereka melakukan suatu tindakan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Ini adalah contoh bimbing penerapan segitiga restitusi yang pernah saya laksanakan di kelas 5. Berikut tadi adalah penyampaian materi saya tentang penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Nah, sekarang kita kembali ke awal. Kita sudah mempelajari beberapa konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita hampir berada di akhir kegiatan penugasan ini. Sebelumnya, saya memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apabila ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah saya sampaikan, ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada bapak atau ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan.
Ya, silakan Ibu Marfuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Marfuah, SPD guru kelas 4 Pak. Ibu Marfuah guru kelas 4. Kelas 4. Yang saya ingin lebih mengetahui lebih mendalam ini Pak, bagaimana cara meningkatkan disiplin positif bagi siswa kita terutama kelas 4. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Marfuah telah mengajukan pertanyaan tadi bagaimana cara meningkatkan disiplin positif bagi siswa beliau terutama kelas 4. Saya tawarkan kepada pendengar sekalian, apakah ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Marfuah tadi? Bagaimana cara meningkatkan disiplin positif? Adakah dari bapak-bapak atau ibu-ibunya yang bisa memberikan jawaban? Kalau tidak, nanti akan saya jawab sendiri. Baik, karena saya tahu tidak ada yang menjawab, saya akan mencoba untuk menjawab. Bagaimana cara meningkatkan disiplin positif? Menurut saya, cara meningkatkan disiplin positif itu ada beberapa cara. Yang menurut saya penting adalah yang pertama adalah keteladanan. Bagaimanapun kita ingin menciptakan anak-anak atau murid yang disiplin, apabila kita sendiri sebagai guru tidak memberikan contoh yang baik, maka kita tetap tidak akan bisa berhasil untuk membentuk kedisiplinan pada anak-anak atau murid-murid kita. Karena kan segala sesuatu yang kita lakukan, segala tindakan yang kita laksanakan itu akan menjadi contoh atau pedoman bagi murid kita untuk berbuat maupun bertindak. Malah biasanya apabila guru melakukan sesuatu, maka anak itu akan lebih daripada apa yang dilakukan oleh gurunya. Kan ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru cuma berdiri kencingnya, tapi kalau murid malah lebih parah daripada gurunya. Dia malah kencingnya sambil berlari. Itu saya kira cara yang pertama. Yang kedua adalah membentuk keyakinan kelas. Kan kita sekarang ini sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu sebenarnya dibuat tidak melibatkan siswa, karena biasanya peraturan itu sudah ada terlebih dahulu di dalam kelas ketika murid tersebut masuk ke kelas kita. Contohnya di awal tahun ajaran sudah ada tertempel peraturan kelas. Mereka tidak dilibatkan, akhirnya mereka merasa tidak bertanggung jawab. Mereka merasa tidak ada konsekuensi apabila mereka melanggar peraturan tersebut, karena mereka tidak dilibatkan. Mereka tidak merasa sebagai bagian dari pembuat peraturan tersebut. Tapi lain halnya apabila kita menerapkan keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh kita beserta murid kita. Mereka akan lebih terbuka dan akan lebih bertanggung jawab apabila keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah dari keinginan mereka sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Ibu Marfuah. Apakah ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak atau ibu yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini kegiatan diseminasi kegiatan modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin banyak sekali terdapat kesalahan atau kekurangan yang saya lakukan, yang
kita lihat dari perjalanan kegiatan mulai awal sampai akhir ini. Namun saya harap mudah-mudahan kegiatan seperti ini ada memberikan manfaat bagi kita sekalian, terutama untuk menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Dan saya akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.